Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Sri Mukti, yang terhormat kepada Ibu Guru semuanya SD Sri Mukti, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir pada kegiatan diseminasi kali ini, yang dimana tugas diseminasi ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan inayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di kantor ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu guru semua, saya senang sekali bisa berada di sini dan bangga sekali bisa ada di antara ibu-ibu guru hebat semuanya, yang mana kali ini ibu-ibu merupakan guru-guru hebat yang selalu ingin belajar dan belajar untuk perubahan yang lebih baik lagi. Nah, pada diseminasi kali ini yaitu mengenai tentang budaya positif oleh saya Muhyiddin Hikmah SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 SD Sri Mukti Kabupaten Subang. Sebelumnya saya ingin bertanya sedikit terlebih dahulu, ketika saya berbicara tentang budaya positif, apa yang terbersit di benak ibu-ibu semua tentang budaya positif ini? Adakah yang ingin memberikan pendapatnya? Kegiatan yang baik. Kegiatan yang baik bisa. Disiplin. Ya, disiplin bisa. Betul. Termasuk dengan budaya positif dan disiplin. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, betul sekali. Nah, tepat sekali ya Bapak Ibu semuanya. Tadi jawaban tadi tentang disiplin, tentang kebaikan yang positif. Nah, kita selaku pendidik harus mengetahui budaya positif untuk menumbuhkan motivasi bagi peserta didik kita, khususnya motivasi intrinsik dalam diri sesuai dengan filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita, dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum masuk ke materi, kita sedikit dulu ya Bapak Ibu ya, supaya semangat semuanya. Coba, mana semangatnya? Semangat. Coba tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Oke. Ini ice breakingnya mengenai tebak kata tapi dari makanan. Oke, teka-teki yang pertama. Nah, itu nasi. coba, jung tebak. D itu tadi satu. D-nya dihapus. Nasi plus anak. D yang pertama dihapus. Yang pertama gambar apa itu Bu? Nasi apa? Putih. Nah, orangnya sedang apa? Nasi uduk. Apa? Nasi uduk. Kuning ya? Apa? Teka-teki kan? Nasi uduk, betul. Tepuk tangan. Selanjutnya, tepuk yang kedua. Rendang. Apa? Rendang. Hei, betul ya, rendang. T-nya diganti jadi R. Rendang, betul. Ya Pak, sayang Ibu. Sebelah.
Sebelah. Sebelah. Ini bisa sebenarnya Besok jajan sebelah. Ibu. Donat kentang. Donat kentang. Donat kentang. Coba namanya. Donat kentang. Kue balok. Nih. Betul. Diborong putih ke Soreana. Nah, ibu sekilas. Tadi sudah explain terlebih dahulu. Kita lanjut ke pemaparan materi. Ya, di dalam konsep inti budaya positif ada 8 poin. Yakni yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua mengenai disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan tentang segitiga restitusi. Nah, mengenai perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu pasti pernah mendengar istilah berpusat pada guru, berpusat pada murid, ya, student center atau teacher center. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah pembelajaran di kelas Bapak Ibu menggunakan pembelajaran berpusat pada guru atau berpusat pada murid? Adakah yang akan mengajukan pendapatnya? Ya, kalau materi pembelajarannya pastinya dari guru, tapi guru harus berpacu pada kemampuan muridnya gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan murid. Tepuk tangan untuk tepat sekali ya. Bapak Ibu guru yang lain sama berpusat pada murid ya, karena betul sekali perubahan paradigma belajar ini yang berpusat pada murid atau student center, yakni prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sudah tidak asing lagi ya dengan diferensiasi, sudah pernah mendengar? Ya, nah pembelajaran berdiferensiasi ini para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang melihat kebutuhan atau karakteristik peserta didik. Kalau misal kita hanya mengandalkan metode drama saja, mana bisa kita melihat kebutuhan dari peserta didik itu sendiri, ya. Nah, sesuai dengan filosofi Hajariwantara yang mana mendidik itu adalah menuntun, menjadi teladan, memberikan contoh yang baik sehingga pembelajaran berpihak pada murid dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bu ini? Ada 6. Masih ingat lagunya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang kita harapkan, peserta didik kita mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mempunyai akhlak yang mulia. Lalu berkebinekaan global itu kaitannya dengan nilai-nilai kebudayaan. Seperti yang kita tahu
Lalu Singapura saya. lalu bergotong royong. Bergotong royong bukan hanya bergotong royong membersihkan kelas atau membersihkan lingkungan, tetapi di sini adalah kerjasama, kolaborasi antara murid dengan murid atau kolaborasi antara guru dengan murid. Lalu selanjutnya kita menginginkan peserta didik kita menjadi pribadi yang kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi perbedaan antara bertentangan dengan teori kontrol. Teori kontrol itu menyebutkan ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi guru mengontrol murid contohnya ketika murid diminta untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik lagi atau tidak boleh berperilaku yang buruk. Nah, ketika saat itu dia misalnya berubah atas anak kita, tapi pada saat kita lemah bisa saja murid itu melakukan perilaku yang sama lagi. Artinya kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid, tapi harus ada motivasi intrinsik dalam diri siswa. Ya, motivasi intrinsik, motivasi dalam diri siswa untuk dia ingin berubah. Lalu selanjutnya ilusi bahwa semua kekuatan efektif dan bermanfaat. Contoh adanya bujukan atau rayuan. Murid tersebut kalau memang dia tidak mau, terkadang ya tidak bisa dibujuk atau dirayu. Itu sesuai dengan motivasi, kembali lagi ke motivasi atau kesadaran dia, motivasi intrinsik di dalam diri siswa itu sendiri. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu meruatkan karakter. Bahwa pada saat kita memberikan hukuman, kritik atau membuat rasa bersalah, kamu merasa tidak? Kamu bisa kamu tuh udah bersalah, udah melakukan hal yang seperti ini. Nah, itu tuh mampu meruatkan karakter, tapi ternyata kembali lagi ke motivasi diri sendiri, ke motivasi intrinsik. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, tapi ternyata tidak ya. Contohnya ini, kepala sekolah menyuruh kita waktu kemarin untuk supervisi pada saat itu waktu senggang, tapi kita langsung melakukannya atau tidak? Tidak. Itu dalam artian tidak bisa dipaksa ya. Terus kan sedangkan kesibukan atasannya sehingga kita tidak lagi. Nah, pada saat waktu tertentu kita memiliki kesadaran, saya hari Rabu saja, saya hari Kamis aja supervisinya. Nah, begitupun siswa tidak bisa dipaksa oleh kita, tetapi sesuai dengan kesadaran motivasi dalam dirinya. Lalu mengubah paradigma stimulus respon. Dulu kita pakai paradigma stimulus respon teori behavioristik, kalau sekarang kita memakai pendekatan teori kontrol. Stimulus respon menyebutkan realitas kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, ibu-ibu di sini juga sama, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya. Contoh, saya membutuhkan untuk pengembangan diri misalnya, saya membutuhkan pendidikan ini misalnya, tapi untuk ibu-ibu yang sudah senior mungkin sudah tidak membutuhkan lagi karena sudah persyaratannya tidak mencukupi ya, atau karena 10 tahun lagi mau pensiun, jadi kebutuhannya pun berbeda. Begitupun siswa di kelas, meskipun berada di ruang yang sama, tetapi kebutuhan mereka pun berbeda, kesiapan belajarnya pun berbeda, kemampuan pembelajarannya pun juga berbeda. Ya, dari tanggapan pun berbeda.
gaya belajarnya pun sama berbeda. Lalu stimulus respon mengatakan semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena kebutuhan yang berbeda juga pasti gambarannya pun berbeda. Lalu stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami. Lalu stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrol melakukan semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya jika anak berbuat kesalahan, kita tidak langsung menghardik atau langsung menghukum, tapi kita melihat dulu, bertanya dulu kenapa melakukan kesalahan tersebut, alasannya apa melakukan kesalahan tersebut. Mungkin ada tujuannya. Lalu stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh, pada saat kita mengepalkan tangan, kita punya keyakinan kita tidak akan membuka kepalan tangan ini. Meskipun teman kita merayu, membujuk, menghardik, memaksa atau mengolok, menawari dengan uang, tapi kita yakin tidak akan membuka kepalan tangan ini, maka tidak akan bisa dibuka karena hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Lalu stimulus respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain. Lalu teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon mengatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu metode berpikir menang atau kalah. Teori kontrol mengatakan model berpikir menang dan menang. Jadi jika anak melakukan kesalahan, tetapi kita bisa memahami tanpa menghardik atau memutar dulu, kita merasakan berada di posisi mereka, maka ketika mereka menjadi pribadi yang gagal, menjadi pribadi yang mempunyai kesalahan, mereka akan merasa menang, merasa dihargai, merasa dipahami. Dan begitu pun guru juga merasa anak ini sudah bisa terbuka. Jadi adanya rasa menang dan menang antara murid dan guru. Selanjutnya disiplin positif. Adakah yang ingin berpendapat mengenai disiplin itu apa? Untuk tepat waktu, sesuai dengan aturan. Nah, biasanya kita mengenal disiplin itu sebagai kepatuhan, ya, aturan. Nah, ternyata disiplin ini sendiri artinya belajar. Belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ketika orang telah belajar disiplin, maka mereka akan menciptakan disiplin positif, yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, dulu saya selalu mengiming-imingi anak dengan bintang. Kalau ada yang bisa menjawab, ibu kasih bintang, sampai ngeprint beberapa bintang yang ditempelkan di papan di belakang kelas. Nah, ternyata sebuah penghargaan atau reward itu bisa membahayakan juga, Bu. Itu bisa jadi bentuk kecemburuan, bisa jadi anak menjawab karena hanya ingin mendapatkan reward, atau karena dia takut atau tidak nyaman kalau tidak menjawab, atau karena ada kata ancaman atau hukuman. Yang jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku
mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan. Jadi rewardnya hanya jempol, tepuk tangan. Kadang kan Bu, pada saat anak bisa belajar baca ya, pada saat mereka bisa lancar atau bisa mengajar beberapa kata, mereka juga udah senang sendiri ya Bu ya. Nah itu merupakan suatu penghargaan kan, dia meskipun tidak diberi reward tapi mereka punya suatu kebanggaan sendiri. Oh aku udah bisa ini, aku udah bisa ini. Nah gitu. Nah lalu selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dalam dunia pendidikan, kita ada program belajar Pancasila yang tadi nilai kebajikannya ingin menciptakan murid yang beriman, bertakwa, berkebinekaan global dan lain sebagainya. Lalu pada Ibu Primary Years Program atau PYP, lalu nilai kebajikannya yang baik-baik, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan lain sebagainya. Di keterampilan hidup atau life skill juga ada nilai-nilai kebajikan. Dan selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada pun 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Adanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, contoh jika di kelas misal ada anak yang tertidur atau apa, kita tidak langsung menghardik atau menghukum anak, tetapi kita cari tahu dulu barangkali kebutuhan dasar apa yang mereka perlukan. Barangkali dia belum sarapan atau mereka sakit, kita cari tahu kebutuhan dasarnya kenapa bisa seperti itu. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompoknya. Contoh pada saat di kelas ada misal pembagian kelompok. Dalam 5 orang anak itu ada 1 anak yang tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau bekerja atau tidak mau berdiskusi. Nah, kita lihat anak tersebut kenapa bisa seperti itu? Apakah kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi? Apakah kurang kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya? Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya penguasaan. Adanya harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jika ada anak yang selalu ingin memimpin atau dia selalu mengacungkan percaya diri, berarti dia sedang melakukan kebutuhan dasarnya, yaitu mengenai penguasaan yang ada di dalam dirinya. Lalu kebiasaan, Bapak Ibu, ini kebebasan di sini sendiri, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebebasan di sini kan seperti yang kita tahu ya, banyak sekali gaya belajar yang dipunyai murid. Yang kita tahu ada 3 gaya belajar. Masih ingat Bapak Ibu apa aja? Audio, visual dan kinestetik. Nah, jika ada anak yang bisa di kelas lari-larian ke sana ke sini, barangkali kebebasannya merasa dibatasi karena dia gaya belajarnya kinestetik, dia emang kebutuhannya ingin bergerak, ya. Misal kita menyiasatinya dengan pada pembelajaran kita memasang pojok-pojok bacaan supaya dia melihat informasinya itu bisa sambil berkeliling, melihat informasi pembelajarannya.
Nah, misalnya seperti itu. Lalu kesenangan, adanya bermain, humor, antusiasme atau tertawa. Di kelas pastinya jangan terlalu serius tegang. Contohnya Bu Ida dengan mensiasati dengan mendongeng ya Bu. Jadi anak-anak suka sama Bu Ida rame suka mendongeng. Terus adanya permainan, bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Lalu motivasi perilaku manusia. Motivasi itu sendiri ada dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, misal ada anak yang datang tepat waktu, selalu datang tepat waktu. Apakah mereka datang tepat waktu karena keinginan mereka sendiri atau mereka karena takut akan hukuman? Ya, berarti kalau takut akan hukuman itu masih ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, lalu bisa saja untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ekstrinsik dari luar. Kalau motivasi ekstrinsik misal kita anak berperilaku tidak baik. Ketika ada kita, mereka berperilaku baik. Tapi ketika tidak ada kita, mereka berperilaku tidak baik. Berarti itu masih motivasi ekstrinsik, belum motivasi dalam diri mereka. Karena mereka takut ancaman atau hukuman. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak ini, seperti yang kita tahu ya Bu, kita hukuman dan konsekuensi sudah sering didengar. Tapi saya baru mengetahui tentang restitusi. Di sini baru belajar mengenai restitusi. Nah, hukuman itu sendiri, contoh, lagi-lagi ada contoh yang konkretnya anak yang datang terlambat. Lalu tiba-tiba anak tersebut disuruh push up atau disuruh lari 2 keliling. Nah, itu sebagai bentuk hukuman. Hukuman itu sendiri jadi mendadak. Anak tidak tahu kesepakatannya, tiba-tiba dihukum atas dasar satu arah. Hanya gurunya saja yang mengetahui. Tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, hanya gurunya saja, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman psikis sendiri itu hukuman secara verbal, kata-kata, secara kata-kata. Ya Bu, dimarahi. Ya, dimarahi. Lalu konsekuensi. Konsekuensi di sini contohnya, jika kalian tidak mengerjakan PR 1 kali, maka sama ibu dikasih peringatan. Jika 2 kali akan piket, misalnya piket kelas. Jika 3 kali WC, 4 kali lapor orang tua. Nah, itu adanya konsekuensi. Jadi anak jika melanggar ini akan ini, jika melanggar ini akan ini. Terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, jadi memantau terus muridnya. Lalu ini yang ketiga, ini restitusi. Restitusi ini ternyata sangat baik dan disarankan kita menjalankan praktek restitusi seperti ini sebelum adanya ke konsekuensi dan hukuman yang paling terakhir lah ibaratnya. Tapi kita melakukan restitusi dulu. Restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ditanya dulu alasannya kenapa, terus bahwa kesalahan itu wajar loh. Kita harus belajar dari kesalahan. Lalu bagaimana solusinya supaya bisa memperbaiki. Jadi anak dipancing untuk solusi sendiri gitu. Solusi sendiri, jadi ada kemauan dalam dirinya. Adanya
proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lalu saya juga baru mempelajari ini 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, atau sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi guru. Kasusnya sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jenis penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Jenis pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, jadi membuat anak merasa bersalah. Jadi anaknya merasa gagal karena kesalahannya. Lalu masih dengan kasus yang sama, lalu guru sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Lalu guru sebagai memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Lalu posisi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira dari posisi kontrol guru yang tadi Bu, yang mana yang lebih baik? Ternyata yang lebih baik itu adalah posisinya sebagai manajer. Jadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi ya anak bisa merefleksi diri. Nah, sebelum tahu ini, saya juga Bu mungkin pernah menjadi posisi sebagai teman, menjadi penghukum, menjadi pemantau. Nah, coba posisi kontrol apakah ini? Kira-kira seperti yang tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi yang mana ini? Apa Bu? Oke, kita lihat. Saya kecewa sekali denganmu. Nah, membuat rasa bersalah, betul sekali. Kalau seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, betul. Lalu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman. Tanpa kesadaran sendiri, betul. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memonitor terus. Pemantau, betul. Nah, selanjutnya materi tentang keyakinan kelas. Tidak langsung di slide keyakinan kelas itu apa, tetapi ingin pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa Ibu ya? Kalau peraturan karena ada tegang, ada pendapat lain Ibu. Mengikat anak. Mendikte anak, ada lagi? Ya. Ya. Betul sekali. Kalau peraturan biasanya dibuat satu arah ya Bu ya. Peraturannya. Peraturan sekolah, tata tertib sekolah sudah dituliskan secara rinci. Nah, kalau keyakinan berarti keyakinan yang diyakini murid itu sendiri.
Jadi ketika mereka sudah yakin, maka mereka akan menyepakati atau melakukan hal itu. Contoh ya Bu, nanti ada prakteknya. Jadi kalau peraturan, ada istilah peraturan buat untuk dilanggar. Tapi keyakinan karena udah diyakini diri sendiri, dituluskan diri sendiri, maka harus disepakati dan dilakukan oleh diri sendiri atas kesadaran diri sendiri. Ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Kebetulan saya sudah praktekkan 2 hari kemarin tentang keyakinan kelas ini. Yang pertama bersifat abstrak, nanti insya Allah ada prakteknya Bu. 2 berupa pernyataan universal atau bersifat umum. 3 dibuat dalam pertanyaan positif. Contoh anak diterangkan dulu. Kita hari ini akan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa, ada yang tahu? Tidak tahu, belum tahu Bu. Nah, keyakinan kelas itu sama kayak mirip-mirip seperti peraturan atau tata tertib sekolah. Tetapi tidak dibuat tata tertib sekolah mah dibuat oleh guru atau kepala sekolah ya. Tetapi ini dibuat oleh kalian sendiri, keyakinan kalian sendiri. Kalau contoh peraturan seperti apa? Jangan membuli Bu, jangan membuli sampai sembarangan. Nah, kalau keyakinan kelas ini dibuat dengan kata-kata positif. Misal, jangan membuli. Tidak boleh ada kata jangan, dilarang. Kan itu kata-kata negatif ya. Kalau jangan membuli, kita ganti kata positifnya jadi apa? Jauhi masih negatif Bu. Negatif. Jangan membuli. Jangan membuli teman kan? Berarti saling menyayangi dengan teman. Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya atau simpan. Iya, bisa menjaga kebersihan kelas atau lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata negatif itu biasanya yang jangan teh dilakuin. Jadi kita ubah dengan kata-kata positif. Jangan teh. Kalau hajaknya makanya kalau ke anak kecil, jangan lari, berjalannya pelan-pelan aja ya. Jadi kata-katanya jadi positif. Pelan-pelan aja jalannya. Terus sedikit, jadi anak yang katanya jangan lari, lari kan jalannya pelan, jalannya pelan. Jadi yang ingat pelan, bukan larinya. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Biasanya tata tertib ayat 10 atau 20. Ini mah hanya kemarin dikelompokkan ternyata 5 keyakinan kelas. Hanya ada 5 keyakinan kelas. Tapi itu tergantung keyakinan kelasnya masing-masing Bu, bisa beda-beda, bisa ada 3, 5 atau 6. Disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh biasanya di grup kelas dulu. Sadarnya ya?
ada jargon kelas 4A. Kelas 4A dari jiwa kreatif gotong royong misalnya tadi. Nah itu merupakan ibaratnya suatu keinginan ya, ingin anak-anaknya punya karakter seperti itu. Jadi selalu diucapkan, insya Allah akan tertanam di dalam diri anak-anak sesuai dengan visi. Kan kita kemarin sudah belajar tentang visi-visi kelas. Nah begitupun visi sekolah seharusnya jargonnya mencerminkan, atau jargon sekolah mencerminkan karakter anak yang diharapkan ya. Kalau kira-kira jargon sekolah kita sudah sesuai belum Bu ya? Sri Mukti iya, itu sudah sesuai belum ya dengan visi kita? Oh jalur kabupaten ya, asalnya terasa luas gitu kalau di kalau diciptakan oleh anak-anak hiji ngabila Jawa Jaya istimewa sejahtera asalkan terlalu bermasyarakat. Iya. Jadi anak-anak global, Kasih ya, iya. Dan anak-anak mungkin dengar tuh Jawa teh naon. Apabila Jawa rabu Jawarana. Nah. Wah, beda mana Jawa beda. Ini menjelaskan tentang tadi keyakinan kelas itu apa, terus tidak beda dengan peraturan atau tata tertib. Contoh peraturan kelas, peraturan sekolah apa? Jangan boleh Bu, tadi dilarang buang sampah sembarangan. Nah, itu keyakinan yang ingin kalian ciptakan di kelas ini untuk menciptakan kelas yang nyaman. Pengennya seperti apa? Dituliskan di kertas plano, kertas berwarna masing-masing anak satu anak satu keyakinan. Agak capek. Anak-anak menempelkan keyakinannya masing-masing. Lalu setelah ini guru mengelompokkan mana yang keyakinan kelas yang sama. Misal jangan membuli, jangan mengejek teman, kan itu sama aja ya. Nih ternyata yang paling banyak ini jangan membuli atau jangan mengejek teman, jangan mengejek nama orang tua. Terus, iya. Tapi diganti sama kata-katanya dengan kalimat yang positif. Berarti saling menyayangi dengan teman. Nah, ternyata setelah dikelompokkan ada 5 bagian. Terus jangan mencontek Bu. Kalau jangan mencontek kira-kira apa ya kalimat positifnya? Mandiri. Nah, jujur saat mengerjakan tugas atau soal. Setelah terbentuk keyakinan kelas, maka ada kesepakatan dengan siswa anak menandatangani. Jadi ada rasa tanggung jawab dong. Aku telah meyakini keyakinan kelas ini, berarti telah sepakat dengan tanda tangan atau cap jempol. Setelah itu ditempelkanlah di depan di belakang kelas, dan kita selalu mengingatkan setiap harinya sebelum belajar. Ingat ya keadaan kelas kita seperti ini. Jadi anak teh ada apa ya, keyakinan dalam dirinya. Nah pas kemarin baru juga ini 2 hari diterapi ya Bu. Pas kemarin teh ada anak yang ngumpul, ingat keyakinan kelas ya. Nah alhamdulillah ada kali gini. Ada sadar ya mama.
tidak terlalu banyak saling mengejek. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, restitusi yang tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika anak melakukan kesalahan, menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, ada anak ketika kita masuk kelas, saya anak mau karena kerjakan PR atau besok datang terlambat. Terus kita panggil anak tersebut. Pertama yang kita tanyakan adalah menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan. Berbuat salah itu wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak cuma kamu saja, tetapi kita juga harus belajar dari kesalahan itu. Kira-kira, nah terus ibu misal ini yang berantem sama temannya, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu, anak distabilkan dulu emosinya. Selanjutnya barulah memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Sesudah anak tenang, lalu ibu guru menanyakan, kau punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu? Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kau patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Misal anak yang ini tiba-tiba mukul atau nyarekan temannya, ternyata alasannya karena temannya nyontek. Nah kan berarti katanya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu dan tidak mau dicontek. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, jadi ada untungnya ketika kita membuat keyakinan kelas. Jadi jika anak berbuat salah, keyakinan apa yang telah kamu langgar? Coba keyakinan kelas apa aja? Keyakinan apa yang telah dilanggar? Misal tadi yang datang tepat waktu, aku tidak disiplin bu, tidak datang tepat waktu. Nah, disiplin itu penting nggak bagi kamu? Penting bu. Bisa kira-kira kalau kamu disiplin, kamu akan jadi anak yang seperti apa? Terus bagaimana kita mencari solusinya supaya memperbaiki kesalahan kamu? Ya berarti misal ini pernah ditanya karena dia selalu tidur siang dan malamnya tidak bisa tidur. Jadi ya nanti aku tidak akan tidur siang bu, misal, atau tidur siangnya sebentar pakai alarm seperti itu. Nah, terus apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Eta ya, ngomong kieu murah kali pan di beristirahat kieu kata-kata kotor selalu keluar. Eta kesepakatan positifnya maksudnya saya tadi dipampangkan lewat model gogog monyet itu ya istirahatnya berbawa. Kalau kita sih anjing dan anjing gitu. Eta nih keluarga kelas apa saya kelas apa dah? Soalnya apa pantau. Berarti membuat keyakinan kelasnya yang itu kan yang sering dilakukan bu. Nah, kira-kira kalimat positifnya apa gitu bu? Amai berkata baik dan sopan. Tapi tetapi selalu dengan kamu tiap harinya. Jadi sebelum pembelajaran teh keyakinan kelas kita ini. Jadi anak kan
setiap hari diucapkan, ya, setiap hari di ini dia akan tertanam gitu. Nah, Itu tadi walau kalau lokal, kata apa? Awas saja. ya teringat Bu, kamari kan kita dari wawancara gitu, dilarang mau berkata baik dan sopan gitu. Dari kelas udah biasanya di luar ya pas istirahat ya. Istirahat kan, istirahat. Iya. Jil gitu di kelas dulu. Jis. Masih dia kan ngomongnya kan biasa. Itu biasa asal. Nah ini contoh penerapan segitiga sesuai pada anak yang selalu datang terlambat pada hari Senin. Biasa mau beli sabi datang terus udah karet nol. Terus iwai jadi awi wae. Tapi sekarang alhamdulillah lah. Jadi mah ketahuan mengerjakan PR di sekolah. Kadang yang punya Sama-sama ada. Supaya ingat berarti hal tersebut harus selalu dipraktikkan ya Bunda, supaya jadi kebiasaan dan budaya positif yang baik. Rupanya ini sudah sampai penutup. Kesimpulannya itu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Amin. Rupanya cukup sekian Desimenas pada hari ini. Pas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianti Ahmad. Saya guru kelas 3 di SD Sri Mukti. Setelah tadi saya mendengarkan desiminasi dari pemateri Bu Widiani Nur Hikmah, saya mendapatkan ilmu terbaru yaitu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya dapatkan di sini bahwa anak-anak diajak untuk merubah perilakunya yang ingin dia rubah menjadi lebih baik agar perilaku yang tidak baik bisa dirubah dengan cara mereka bisa merestitusi perilaku yang buruknya oleh masing-masing murid, dan motivasi intrinsik siswa untuk merubah perilaku yang tidak baik bisa muncul dari pribadi anak tersebut. Keyakinan kelas itu mungkin bisa dibuat oleh kelas masing-masing. Kepribadian kurang baik atau buruk yang ada pada anak, oleh anak ditulis, dirubah, dan dipangpang di dalam kelas agar menjadi perubahan untuk anak tersebut, dan menjadi doa agar anak kepribadiannya menjadi kepribadian yang baik dan religius. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar hari ini?
pernah dengar itu? Pernah tata tertib sekolah. Pernah. Contoh tata tertib sekolah atau peraturan sekolah apa? Jangan bullying. Apa? Jangan bullying. Tidak boleh jajan keluar, betul. Bullying. Apa? Bullying. Jangan bullying, betul. Jangan membuli ya. Nah, kita akan buat keyakinan kelas kita, ya. Tapi bukan peraturan. Kalau peraturan kan dilarang, jangan, atau tidak boleh. Nah, kalau keyakinan kelas itu memakai kalimat-kalimat positif. Contohnya bagaimana, Bu? Contoh kalau ada peraturan jangan mencontek. Berarti artinya apa? Keyakinan kelasnya. Ubah kalimatnya. Kalau jangan mencontek berarti apa? Contohnya jujur dalam mengerjakan soal. Kan itu kan tidak ada kata jangan, ya. Jangan mencontek tapi diganti jadi jujur dalam mengerjakan soal. Atau dilarang buang sampah sembarangan, jadi apa? Tidak ada dilarangnya. Apa? Buangkan sampah pada tempat yang bagus, betul. Atau jagalah kebersihan kelas, bisa ya. Terus misal di kelas kalian harus saling apa kita dengan teman, bisa ya kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang akan dibuat di kelas ini. Bu, kan kalau peraturan ya rata-rata peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, kalau keyakinan berarti yang ditulis kalian sendiri itu yang harus dipatuhi kalian sendiri. Berarti kalian udah punya keyakinannya nih. Ya, dan yang kelas 2 kan bagikan ini kertas mini memo strip, ya. Kalian tulis satu keyakinan kelas aja. Satu keyakinan kelas yang ingin kalian ada di kelas ini apa keyakinan kelas ini, ya. Satu saja. Satu orang satu. Semuanya banyak sekali keyakinan kelas yang sudah kalian tulis, ya. Ibu akan kelompokkan mana yang sama, mana yang tidak, ya. Nanti kelompokkan berarti itu kan sama aja keyakinan kelasnya. Ya, kita sudah mengelompokkan, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 keyakinan kelas. Yang pertama, poin yang pertama itu yang paling banyak nih apa?
buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya atau mau menjaga kebersihan kelas? Buang sampah itu pada tempatnya, Bu. Kelas ya. Berarti janji ya ini ya menjaga kebersihan kelas semua. Yang ketiga, yang keempat nih, datang tepat waktu. Datang tepat waktu teh si Mimi cipil cari waktu yang keempat. Disiplin menghargai saat guru berbicara. Jangan ada ribut. Ini sama aja poin-poinnya disiplin. Tidak boleh ribut, ini malah tak ribut. Karena apa kan udah ada keyakinan kelas. Udah Ya. Disiplin. Bonek. Apa ini? Disiplin saat Berada baris kok. saat belajar aja ya. Disiplin saat belajar. Yang kelima, apa lagi? Tidak boleh ada kata-kata tidak ya. Itu kalimat negatif. Tidak, jangan, dilarang. Ada apa? Jujur. Jujur dalam. Hah? Jujur dalam mengerjakan soal. Sa ini Sa. Siap untuk diyakini? Sepakat semua? Poin yang pertama nih, saling menyayangi dengan teman. Contohnya apa aja? Temannya lagi susah, contohnya kayak gimana? Yang sakit di lombok. Ya. Terus berarti kita janji tidak ada pembulian lagi ya. Kan saling menyayangi. Yang pulang hari ini kita nggak langsung duduk. Tapi kalian harus mengerti. Kan kita udah keyakinan kelas, keyakinan saling menyayangi lawan ayat rumah. Ya. Iya, kan buku. Menjaga kebersihan kelas. Contohnya apa? Kebersihan kelas. Yang ketiga, datang tepat waktu. Tapi rata-rata kelas ini udah nggak ada yang kesiangan ya. Yang keempat, disiplin saat belajar. Contohnya apa? Jangan ngobrol, menghargai guru saat sedang menerangkan. Tidak boleh Ya, ngobrol di kelas. ya. Tapi kalian juga tidak boleh ngobrol dengan teman. Terus izin saat mau ke toilet. Atau ibu untuk waktu ibu tiba-tiba maju padahal ibu lagi berbicara. Ya. Ibu. Tunggu selesai ibu. Harus selesai ibu berbicara. Kelima, jujur dalam mengerjakan Sokat ada sama Bu. Ini mah dari sini. Sokat kemana? Sokat. Jujur dalam mengerjakan tugas. Sokat ya. Ya, ini